Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya percaya hati kita, hidup kita hanya dipenuhi dengan sukacita menyambut Natal. Haleluya, saudara sekalian, hari ini saya akan berbicara tentang Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Saudara, dalam pembangunan di masa dulu, batu penjuru itu sangat-sangat penting sekali. Batu penjuru itu diperlukan sebagai batu yang utama. Batu ini adalah salah satu batu yang paling besar, yang paling kokoh, dan batu ini akan menentukan peletakan batu-batu yang lain. Nah, saudara sekalian, Yesus adalah batu penjuru bagi umatnya. Artinya bahwa Yesus adalah dasar yang utama, yang terutama, yang kokoh bagi gerejanya. Saudara, ketika batu penjuru dalam pembangunan rumah di zaman kuno, ketika diletakkan, itu menjadi patokan daripada pembangunan rumah atau gedung seterusnya. Segala sesuatu disejajarkan dengan batu penjuru itu. Demikian dalam kehidupan kita. Yesus adalah batu penjuru. Segala kehidupan umatnya, gerejanya, segala nafas iman gerejanya diselaraskan dengan pengajaran firman Yesus Kristus karena Dia adalah batu penjuru. Saudara, 1 Petrus pasal 2 menjelaskan lebih lanjut lagi. Ayat 4 dan 5 mengatakan, "Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Yesus adalah batu penjuru. Di sini Rasul Petrus menjelaskan bahwa batu penjuru itu adalah batu yang hidup. Rasul Petrus ingin menjelaskan bahwa kehidupan kita harus didasarkan kepada batu hidup itu, yaitu Yesus Kristus, yang akan memberikan kehidupan dalam kehidupan iman kita. Apa artinya datanglah? Kata datanglah kepada batu hidup itu mengandung arti dorongan, nasihat, dan juga mungkin perintah untuk kita datang terus kepada Yesus Kristus. Saudara, kehidupan orang Kristen bukan datang sekali dan untuk selama-lamanya, tetapi ada proses kelanjutan untuk kita senantiasa datang dan menyelaraskan kehidupan rohani kita, kehidupan moral kita, untuk kita diselaraskan dengan batu penjuru itu, batu yang hidup. Saudara, dalam kehidupan kita perlu Tuhan. Dalam kehidupan kita mungkin kalau kita boleh dibicarakan sebagai suatu garis, mungkin garis kita sudah mencong sedikit, garis kita sudah tidak selaras dengan batu penjuru itu. Disinilah Rasul Petrus menjelaskan, dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, masalah kehidupan kita, ketika kita sudah di bawah arus dunia, sudah melenceng, Rasul Petrus mengatakan, datanglah kepada batu penjuru, batu yang hidup itu, agar kita diselaraskan kembali jalan iman kita, pemikiran kita, dan juga segala sesuatu yang kita lakukan hari lepas hari. Jadi datanglah, coming to Christ ini proses kehidupan sehari-hari. Terus menerus kita harus datang kepada batu penjuru itu, sehingga kita selalu selaras dengan Kristus. Dan kata coming to Christ ini, datanglah kepada Yesus ini, juga mengandung arti percaya kepada Kristus. Mungkin hari-hari ketika kita mendapatkan hidup kita mengalami oposisi, penganiayaan. Nah, iman kita mungkin luntur, datanglah kepada Kristus. Sehingga iman percaya kita akan dikembalikan, iman percaya kita akan ditingkatkan, iman percaya kita akan dikuatkan. Sehingga walaupun di tengah-tengah badai kehidupan, Yesus tetap batu penjuru dan Yesus tetap sumber iman percaya kita, sehingga kita menjadi kuat. Haleluya. Di ayat kelima meneruskan demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kita harus menyerahkan diri kita. Haleluya. Saya percaya kita semua bisa. Untuk apa? Untuk pelayanan. Untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk bagian dari batu-batu pembangunan rumah Tuhan, jemaat Tuhan. Artinya apa, saudara? Secara praktikal,
kita tidak cukup sebagai orang percaya datang hanya kebaktian seminggu sekali. Sudah cukup, selesai. 2 jam pulang. Saudara, Rasul Petrus mengingatkan kita, ini ada dorongan, ajakan, bahkan perintah. Untuk setiap kita yang sudah percaya, saudara dan saya harus dipergunakan sebagai batu hidup. Artinya, kita harus melayani umat Tuhan. Ya, memang tidak harus di gereja kita melayani, tetapi kita harus melayani. Mungkin tidak dalam bentuk yang formal untuk kita melayani, diangkat menjadi suatu posisi dalam gereja, tetapi kita harus melayani. Nah, saudara, yang ingin saya tekankan, setiap kita memiliki, diberikan oleh Tuhan karunia-karunia dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, setelah kita diselamatkan menjadi anak Tuhan, setiap kita, masing-masing kita diberi karunia. Karunia ini bukan untuk kita simpan, bukan sebagai pajangan, tetapi untuk melayani. Saudara, mari kita jadikan hidup kita, relakan hidup kita sebagai batu hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami on track Tuhan, agar kami tetap pada jalur alur kami, agar kami senantiasa menyelaraskan hidup kami berdasarkan batu penjuru itu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah segala pelita dalam kehidupan kami. Biarlah menjadi terang dalam kehidupan kami, agar kami kembali kepada jalur yang benar. Kami boleh melihat Yesus sebagai batu penjuru, batu yang hidup, batu yang mengarahkan, membimbing kehidupan kami, batu yang memberi kehidupan dalam perjalanan iman kami. Kuatkan setiap kami Tuhan, ketika kami membangun yang salah, mari Tuhan tegur kami, agar kami kembali kepada batu penjuru itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara sekalian, cek dan recheck apakah saudara membangun kehidupan saudara di atas batu yang hidup, batu penjuru Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati semuanya.